Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Inilah Aku. Adapun bacaan firman Tuhan kita ambil di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Paulus bertentangan dengan Petrus. Pada waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menantangnya sebab ia salah, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut saudara-saudara yang bersunat, dan orang-orang Yahudi lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berbahagialah mereka mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara, ini topik yang menarik tentang inilah kita. Inilah kita berhubungan dengan sikap kepura-puraan kita, saudara. Seperti yang bacaan kita baca, bagaimana sebagian dari mereka hidup berpura-pura, tidak munafik, saudara. Mereka sebenarnya pertama kalinya duduk bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat, tapi ketika golongan Yakobus datang, golongan orang-orang Yahudi datang, mereka buru-buru pergi karena mereka takut dicap kafir, mereka takut dicap tidak bersunat, saudara. Demikian dalam kehidupan kita, seringkali kita juga hidup dalam kepura-puraan, saudara. Kita hidup dalam sandiwara. Bahkan ada suatu lagu yang terkenal pada zaman dulu yang berjudul Panggung Sandiwara, sebuah lagu yang menceritakan bahwa hidup ini penuh dengan sandiwara, hidup ini penuh dengan kepura-puraan, saudara. Saudara, hidup berpura-pura itu sebenarnya tidak nyaman, saudara. Seringkali kita menerima keadaan dengan berpura-pura, saudara. Seringkali kita mendapati banyak orang sebenarnya dia tidak nyaman, dia sebenarnya tidak suka dengan mungkin tingkah laku perkataan orang lain, tapi dia seakan-akan tidak terjadi apa-apa, seakan-akan keadaannya masih baik-baik saja. Sebenarnya sejujurnya perasaan mereka pun tidak nyaman, hati mereka pun tidak suka dengan perlakuan atau perkataan orang lain, tapi karena mereka takut tersinggung ataupun takut menyakiti orang lain, mereka akhirnya berpura-pura, saudara. Tidak masalah sebenarnya kalau satu kali, dua kali kejadian, nggak masalah. Tapi itu kalau kejadian ini sudah berulang-ulang lama, itu bisa menjadi masalah, saudara. Sebagaimana contoh, saya pernah membaca ada suatu keluarga yang bertengkar hebat karena apa, saudara? Sebenarnya masalah yang sepele kalau saya baca, saudara. Seorang suami, dia bercerita bahwa dia tidak nyaman dengan istrinya, yang dimana ketika suaminya bangun, seringkali dia dapati istrinya tidak di sampingnya, saudara. Padahal istrinya tidak memiliki alasan mengapa dia tidak tidur di samping suaminya, karena suaminya ngorok. Suaminya kalau tidur itu mengorok dan keras, dan istrinya nggak bisa tidur kalau dengar suaminya ngorok kayak gitu, saudara. Dan itu sebenarnya sepele, saudara, tapi karena itu terjadi berulang-ulang dan lama, saudara, itu bisa menimbulkan sakit hati, saudara. Karena apa? Karena si suami tidak mengungkapkan kepada istrinya, dia disimpan sendiri, dan istrinya juga sama disimpan sendiri, saudara. Sehingga itu menimbulkan masalah di kemudian hari seperti bom waktu, saudara. Makanya, saudara, firman ini mengajar kita untuk kita ada kalanya kita memiliki sikap untuk berani menyatakan apa yang kita rasakan kepada pasangan kita, apa yang perasaan kita, ketidaknyamanan kita, ketidaksukaan kita akan sikap pasangan kita ataupun orang tua kita, saudara kita, mungkin juga rekan sepelayanan kita di gereja, saudara. Karena jujur di gereja pun seringkali banyak orang berpura-pura. Sebagaimana contoh yang nyata, saudara, ketika kita mengadakan kegiatan rohani, di situ pasti ada orang yang merokok, saudara. Mungkin ada yang merokok, saudara, dan sebagian besar pasti tidak merokok, saudara. Dan bau rokok ataupun asap rokok itu sebenarnya menimbulkan masalah bagi banyak orang di situ, saudara. Karena banyak orang tidak nyaman, saya tidak suka dengan bau rokok, dengan asap rokok. Dan itu kalau terjadi setiap kegiatan ada kejadian seperti itu, sebenarnya itu membuat ketidaknyamanan bersama, saudara. Dan itulah mengapa kita perlu mengungkapkan, saudara. Tentunya ketika kita mengungkapkan ataupun kita menegur orang tersebut, kita menunggu momen yang tepat, waktu yang tepat, ataupun tidak
muka umum, saudara. Mungkin kita bisa mendatangi rumahnya atau berbicara empat mata, menyatakan bahwa rokok itu tidak nyaman bagi komunitas rohani kita, saudara. Itu pernah saya alami, saudara. Ketika saya tidak nyaman dengan orang rokok itu, saya datangi teman dan mereka jujur, mereka mungkin pertama kali mereka akan menentang, saudara, karena tidak ada, mungkin alasannya mereka tidak ada ayat Alkitab mengatakan rokok itu dosa, ataupun ayat yang mengatakan bahwa rokok itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Tapi sebenarnya kalau kita beri pengertian bukan hanya secara ayat Alkitab, saudara, tapi sebenarnya dalam bungkus rokok pun sudah ada peringatan bahwa itu bisa menyebabkan istilahnya gangguan kesehatan, saudara, baik untuk perokoknya sendiri maupun orang-orang yang menghisap rokoknya, saudara. Kita berikan pengertian pada mereka 1 kali 2 kali, lama-lama mereka pun juga mengerti, saudara. Dan orang yang teman saya yang saya tegur itu pun sekarang mereka mematikan rokoknya karena mereka mengerti, saudara, akan bahaya rokok. Dan saya bersyukur mereka bisa menempatkan diri ketika ada kegiatan rohani, mereka tidak merokok lagi, walaupun mereka sudah berhenti rokok, gitu. Saya percaya ketika kita bisa menyampaikan dengan bijak apa yang kita rasakan, siapa kita, ketidaknyamanan kita, bagaimana ketidaksukaan kita kepada orang lain, saya percaya ketika kita menyampaikannya dengan bijak, orang lain itu akan mengerti, saudara. Mungkin bukan dengan waktu yang cepat, mungkin dengan waktu proses yang lama, saudara. Tapi saya percaya kita perlu belajar mengungkapkan kepada pasangan kita supaya kita tidak terbeban, saudara, hidup dalam kepura-puraan, saudara. Kita sebenarnya tidak nyaman, tapi kita berpura-pura seakan-akan baik-baik saja, seakan-akan tidak masalah, saudara. Tapi itu sebenarnya menimbulkan sakit hati ataupun perasaan tidak enak, saudara. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, saudara. Mari kita belajar mengenal diri kita, berani mengungkapkan ketidaknyamanan kita, ketidaksukaan kita kepada pasangan kita, kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita. Tentunya juga dengan sikap yang bijak, memilih waktu yang tepat, momen yang tepat, supaya apa yang kita sampaikan itu tidak menyakiti perasaan mereka, tapi mereka juga mengerti kita. Demikian juga kita juga harus membuka hati, saudara, ketika ada orang lain tidak nyaman dengan perkataan kita, tingkah laku kita, tentunya kita juga harus membuka hati untuk juga memahami mereka, mengerti apa yang mereka sampaikan, saudara. Demikian firman Tuhan pada pagi ini, kiranya bisa memberkati saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.